Kembali lagi bersama Senopati Center. Pintar itu gratis. Masih bersama saya, Mr. Bejo. Oke guys, kali ini masih untuk kakak-kakak kelas 9 ya. Kita akan membahas tentang energi dan daya listrik. Nah, di sini poin-poin yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama, hukum kekekalan energi. Nah, hukum kekekalan energi berbunyi energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, energi listrik yang berasal dari energi kinetik dapat berubah menjadi energi cahaya, energi gerak, energi bunyi, dan lain-lain. Jadi sesuai dengan hukum kekekalan energi, energi ini hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Yang bisa menciptakan dan memusnahkannya cuma Tuhan yang Maha Kuasa, Allah. Nah, di sini aplikasi penggunaan energi listrik ini untuk apa aja sih? Yang pertama, energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, lampu ya kan? Nah, terus yang kedua, energi listrik bisa menjadi energi gerak seperti kipas angin, dinamo. Terus yang ketiga, energi listrik itu bisa menjadi energi panas. Contohnya setrika, solder, hair dryer, ya kan, kompor listrik. Nah, poin berikutnya guys, energi listrik merupakan energi yang disebabkan oleh aliran muatan listrik. Itu kita belajar hukum Coulomb, masih ingat? Nah, pengukuran besarnya energi listrik dapat dilakukan pada saat perubahan energi listrik menjadi kalor. Nah, jadi tergantung bentuk energinya ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke analisa rumusnya. Check it out. Berdasarkan keterangan sebelumnya, maka di sini perubahan energi listrik menjadi kalor, guys, itu bisa kita lambangkan dengan W sama dengan V kali Q. W ini energinya ya. V itu tegangan listrik, Q itu muatan listrik. Nah, itu hubungannya. Kita tahu waktu kita belajar listrik statis, Coulomb itu Q itu muatan itu kuat arus kali waktu kan, I kali T. Betul? Nah, di sini kita bisa substitusi ya kan? Berarti W-nya itu V kali I kali T karena Q-nya sama dengan I kali T. Ya enggak? Nah, jadi energi listrik sama dengan tegangan kali kuat arus kali waktunya. Nah, terus apa lagi? Nah, di sini berarti kita harus ingat ada hukum Ohm, ya kan? Hukum Ohm itu V sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R. Di sini V-nya bisa kita jadikan I kali R, kan? Substitusi lagi berarti sini I kuadrat, ya kan? Nah, sama dengan R kali T. R itu hambatan ya. Nah, jadi kuat arus kuadrat kali hambatan kali waktu. Nah, atau tegangan kuadrat per hambatan kali waktu. Nah, itulah hubungan antara energi listrik menjadi kalor. Nah, untuk mengingatkan teman-teman di sini kita tulisan ya. W itu energi listrik, satuannya joule, tegangan listrik satuannya volt, kuat arus ampere, waktu nih T kecil maksudnya ya guys. T kecil itu waktu, Q itu muatan listrik satuannya Coulomb, dan hambatan listrik itu dilambangkan R satuannya Ohm. Gimana? Jelas sampai sini? Kalau ada yang mau ditanya, tanyakan ke kolom komentar. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan daya listrik? Daya listrik itu apa sih? Daya listrik itu ada dua poin. Pertama, jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah rangkaian listrik. Nah, poin kedua, daya listrik itu tingkat konsumsi energi dalam sebuah rangkaian listrik. Nah, jadi ada dua itu tuh. Nah, kita bisa lambangkan, bisa rumuskan daya listrik itu energi per waktunya. P sama dengan W per T ya. P-nya ini daya, W-nya energi, T-nya waktu. Nah, di sini kita harus ingat bahwa W itu V kali I kali T ya. Berdasarkan persamaan sebelumnya per T. T-nya bisa kita coret. Maka energi listrik atau daya listrik itu bisa kita cari dengan tegangan kali kuat arus. Ya enggak? Nah, terus apa lagi? Nah, di sini jangan lupa kalau dari P sama dengan W per T itu bisa kita jabarkan energi listrik itu daya kali waktu juga. Nah, sedangkan
Hukum Ohm menyatakan V sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R kan. Nah, di sini berarti kita bisa substitusi lagi nih, ya kan? Nah, berarti P itu bisa, daya listrik itu bisa tegangan kuadrat per hambatan. Nah, jadi banyak hubungannya ya. Nah, kita tinggal sesuaikan dengan rumus-rumus yang ada. Nah, satuannya jangan lupa guys. 1 watt itu setara dengan 1 joule per second, ya kan? Nah, 1 kilowatt hour itu berarti 1 kilowattnya 1000 watt, 1 hour 3600 second, berarti 3.600.000 joule. Masih bingung? Kita langsung ke contoh soal. Lanjut. Oh iya, biar adik-adik nggak lupa nih. Sekali lagi ya. Berarti di sini ingat, W itu energi listrik satuannya joule, P itu daya listrik satuannya watt, V tegangan listrik satuannya volt, I kuat arus satuannya ampere guys. Nah, T kecil itu waktu satuannya second, R itu hambatan listrik satuannya ohm. Oke, langsung aja contoh soal. Sebuah solder bertulis dari pabrik 220 volt 60 watt. Nah, bila dinyalakan 4 menit, berapa energi listriknya? Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, ini penting guys, walaupun sepele ya, tapi di sini kita tahu satuannya udah sama atau belum. Nah, 60 watt berarti 60 joule per second. Tegangannya udah dalam volt ya. Nah, waktunya kita jadiin second, berarti 4 kali 60, 240 second. Nah, yang ditanya apa? Nah, yang ditanya di sini energi listrik. Simple dong. Berarti energi listrik kita pakai rumus yang mana nih? Nah, pakai rumus yang ini aja. Daya listrik sama dengan energi listrik per waktu. Berarti energi listriknya daya dikali waktu, ya kan? Nah, satuan udah sama, kita masukin aja angkanya. Berarti 60 joule per second dikali 240 second. Secondnya hilang, berarti 60 kali 240, 14.400 joule. Gampang banget ya. Oke, langsung ke yang kedua. Soal kedua nih. Lampu mempunyai hambatan 6 ohm, dia aliri arus listrik selama 4 menit. Energi listriknya diketahui guys, 5.760 joule, ya kan? Yang ditanya kuat arusnya. Kembali lagi kita buat yang diketahuinya. Apa ya yang diketahui? Nah, energi listrik diketahui dong, 5.760 joule kan? Hambatannya dalam ohm, 6 ohm. Waktunya berarti harus dalam second nih. 4 kali 60 second berarti 240 second. Ya enggak? Second sama aja sama detik. Yang ditanya kuat arusnya, berarti kita lihat rumus yang cocok apa nih? Ini dia, W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Karena ada hambatannya, ada waktunya, ada kuat arus, ada energi. Energinya udah diketahui, berarti kita nyari I-nya, kuat arusnya kan? Nah, kita modifikasi nih rumusnya nih, berarti I kuadrat sama dengan W kali hambatan kali waktu. Nah, tinggal kita masukin angkanya. Tuh, ya kan? Ingat, I kuadrat itu berarti yang W-nya yang di atas ya, kalau yang sebelah kanan yang ditanya. Oke, langsung aja. Sekarang W-nya berarti 5.760 joule, ya kan, per hambatannya 6 ohm dikali waktunya 240 second. Nah, di sini hasilnya langsung aja 4 ampere, tapi masih kuadrat ya, 4 ampere kuadrat, karena ini baru I kuadrat. Kalau I-nya berarti akar dari 4 ampere kuadrat itu adalah 2 ampere. Ih, gampang banget. Science is fun with Senopati Center. Pintar itu gratis.